Assalamualaikum. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 2 untuk mata kuliah pemrograman web 1. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang basic membuat teks pada HTML, terus melakukan identifikasi, terus juga kita akan membuat sebuah image-nya berupa background maupun yang bukan. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat form ya. Nah, di sini tujuan kita untuk hari ini jadi mahasiswa dapat membuat contoh sederhana menggunakan format teks dasar, URL, link, dan juga image. Kemudian mahasiswa dapat membuat tabel, frame, dan juga form. Ini adalah tujuan kita, goals yang harus kalian capai di pertemuan hari ini. Sebelum praktikum, nanti kita akan membahas dulu sedikit teori yang belum terbahas tentang struktur dasar HTML. Oke, ini yang tadi kita bahas. Jadi hari ini topiknya kalian akan praktikum tentang struktur dasar, menambahkan gambar, dan juga membuat sebuah formulir. Nah, jadi sistem berbasis web atau aplikasi berbasis web itu sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web. Jadi web engineering ya. Dan diaplikasikan secara online melalui media internet. Nah, web engineering itu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen, dan juga pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas yang tinggi. Ini tujuannya adalah untuk mengendalikan pengembangan, meminimalisir resiko, dan juga meningkatkan kualitas sistem berbasis web. Nah, ini dasar pemrograman web. Jadi ada komunikasi antara web browser dan juga web server. Ini berdasarkan protokol HTTP. Kemudian dokumen dan semua sumber daya apapun di jaringan yang dikehendaki diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Kemudian dokumen web ditulis berdasarkan standar HTML. Dan pemrograman dari sisi klien, ini ada pemrograman dari sisi klien, ini ya. Dan juga ada pemrograman dari sisi server. Oke, untuk pemrograman dari sisi klien, ini bahasa pemrograman yang untuk mengaplikasikannya tidak memerlukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien. Contohnya ada HTML dan JavaScript. Nah, untuk sisi server, ini yang untuk mengaplikasikannya memerlukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di server. Contohnya ada PHP, ada ASP, dan lain-lain. Oke, ini model pemrograman web. Jadi di sisi klien ada web browser, di sisi server ada konten dan juga HTTP server. Ini server akan merespon jika klien sudah melakukan request melalui URL, baru server akan mengirimkan sebuah konten. Nah, nanti kontennya akan ditampilkan dalam bentuk HTML page. Nah, web browser. Nah, kalau web browser itu perangkat lunaknya ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumen web atau HTML. Nah, tapi sekarang web browser juga harus mampu mengeksekusi interpretasi JavaScript atau VBScript. Nah, menjalankan Java Applet dan memahami dokumen XML dan menjalankan dokumen tertentu dengan fasilitas plugin seperti file.swf ya, ini Macromedia Flash dan sebagainya. Di samping itu, web browser juga mempunyai fasilitas kenyamanan pemakai seperti dapat membuka lebih dari satu jendela. Nah, kemudian manajemen alamat web yang bagus, pengamanan yang memadai, dan sebagainya. Ini tergantung dari web browser yang digunakan. Contoh web browser ada Internet Explorer, Mozilla, dan juga Opera atau Google Chrome yang lainnya. Sedikit info aja, biasanya dukungan JavaScript setiap web browser ini berbeda ya. Nah, kemudian ada web server, ini adalah HTTP server sebagai penyedia dokumen yang diminta web browser. Nah, saat ini web server telah kompleks karena harus melayani banyak hal dan bahkan menjadi pusat layanan-layanan yang lain. Nah, web server telah menjadi komponen terpenting di application server. Jadi, web server ini harus mampu melayani permintaan dokumen yang diminta web browser dan mampu disetting berinteraksi dengan program yang lainnya, contohnya PSP, ASP, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita coba praktikumnya, struktur dasar HTML.
Nah, mungkin minggu lalu nih udah pernah saya bahas juga struktur dasar HTML itu apa aja. Nah, cuman sekarang kita coba praktikumnya. Jadi pertama ini kalian setelah kalian melakukan install XAMPP ya di folder-folder XAMPP, di sini saya kebetulan installnya simpannya di C. Nah, di dalam folder XAMPP ini ada folder htdoc. Ini tempat kita membuat website. Oke, di sini di dalam folder htdoc saya membuat folder baru. Nah, namanya misalnya latihan web. Oke, berarti latihan web ini sudah dibuat. Selanjutnya kita coba buka dulu nih XAMPP yang sudah kalian install. Nah, ini XAMPP control panel. Oke, udah kebuka. Ini nyalakan Apache dan MySQL-nya. Nah, ini fungsinya. Yang Apache ini nanti untuk menampilkan halaman web kalian. Nah, yang MySQL nanti suatu waktu kalian butuh ini adalah untuk mengakses database ke server. Jadi, pastikan dua hal ini nanti selalu aktif sebelum kalian merunning aplikasi webnya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini file latihan web ya, di sini masih kosong. Kita buat file baru. Ini saya sudah bukaan Visual Studio Code-nya. File, new file. Nah, sekarang ini masih kosong. Kita buat dulu nih file HTML. Nah, di sini kita lakukan save. Terus ke direktori XAMPP latihan web yang sudah tadi kita buat. Oke, di htdocs dan tadi namanya foldernya adalah latihan web. Sini ya. Nah, di sini supaya pada saat kita mengakses URL latihan webnya langsung ke halaman utama, ibaratnya dan di sini kita harus menamakan nama filenya dengan nama index. Oke, ini harus karena ini akan default nanti di aplikasi dia akan membaca halaman index terlebih dahulu. Oke, ini tipe filenya adalah HTML. Oke, save. Nah, maka nanti dia akan membaca bahwa file ini adalah file HTML. Jadi nanti beberapa kode ini akan muncul secara otomatis ya. Kalau kalian ketik ctrl spasi ini akan muncul. Oke, kita coba dari struktur HTML. Yang pertama kita buat dulu nih HTML dan ditutup dengan tag HTML. Oke. Setelah itu kita menambahkan head. Oke, ini juga sudah ditutup juga ya. Nah, head ini nanti munculnya di saat kita pada saat di tabnya dari web browser kita di sini. Oke, lanjut dulu. Oke, headnya saya beri title. Namanya adalah halaman latihan 1 ya. Oke, kalau sudah setelah head di sini ada body. Nah, di sini kita bisa menambahkan isi dari web page kita. Di sini contohnya misalnya hello world. Oke, ini sudah. Kita coba cara bukanya tadi, pastikan dulu ini sudah aktif dulu ya. Nah, kalau sudah kita buka browser kita, lalu ketikkan localhost. Setelah itu panggil folder yang tadi sudah kalian buat, yaitu latihan web. Di sini saya buat namanya latihan web. Kalau di PowerPoint namanya latihan dasar web ya, itu bebas. Yang penting nanti pada saat pemanggilan kalian mau running aplikasinya jangan lupa di sini. Nah, di sini muncul Hello World, ini latihan pertama saya membuat web. Di sini adalah
yang tadi kita coding di bagian body. Nah, ini di hit. Nah, di hit ini muncul halaman latihan 1. Maka dia akan muncul hitnya itu di bagian tabnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan image di HTML. Pertama kita buat dulu. Jadi saya akan membuat image itu dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menambahkan image. Oke, di sini. Nah, menambahkan atau memanggil image yang berada di dalam subfolder latihan web, kemudian yang ada di root latihan webnya, dan juga yang ada di luar dari folder latihan web. Oke, di sini kita harus membuat folder image dulu ya. Oke, latihan web. Di sini saya di dalam folder latihan web. Kita buat folder subfolder image. Oke, ini sudah. Nah, kebetulan yang di luar folder latihan webnya ini saya sudah membuat folder image. Ini sudah ada isinya. Ya, ada gambar kelinci dan juga gambar beruang. Kita copy aja. Ya, ini gambar yang sudah kita copy. Oke. Nah, tadi kita akan memanggil sebuah gambar di dalam subfolder, berarti di dalam image ini. Ya, kemudian di dalam root. Nah, berarti kedua gambar ini juga kita copy aja. Dan di luar folder latihan web. Oke, kita coba kita panggil image-nya. Yang pertama kita ubah dulu background aja ya. Background-nya adalah misalnya tadi ada gambar apa aja ya. Di dalam image ada beruang. Oke, ada beruang ya. Atau yang lain deh, yang warnanya lebih putih. Sini saya ada gambar panda. Oke, saya copy juga. Oke, di sini saya akan memanggil image background dengan backgroundnya adalah gambar panda. Nah, sekarang di sini untuk memanggil sebuah background kita perlu mengetahui posisi directory filenya. Tadi directory filenya rootnya berada di latihan web. Nah, saya akan memanggil image panda yang berada di dalam subfolder ya. Berarti kita panggil dulu subfoldernya. Subfoldernya adalah image dan tadi ada gambar panda.jpg. Kita save. Setelah di save, silakan ini halamannya kalian refresh yang tadi. Nah, maka akan muncul background gambar panda. Gitu ya. Ini untuk menambahkan background. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah image dari beberapa folder. Tadi yang pertama adalah dari folder lokal atau rootnya ya. Dengan cara kita ketik dulu img. Img itu adalah singkatan dari image. Dia HTML membacanya, berarti pada saat kita ketik buka kurung img, berarti dia menerima perintah akan memanggil image. Img src. Oke, di sini kita mengambil gambar dari lokal, berarti tidak ada di dalam subfolder ya. Nah, di dalam lokal di sini ada beruang, kelinci, dan juga panda. Kita coba kelinci. Ya, di HTML juga bisa kita mengatur posisi panjang sebuah gambar dan lebar tinggi sebuah gambar. Oke, untuk width itu untuk lebar sebuah gambar ya, panjangnya. Tingginya saya atur misalnya 50. Nah, di HTML dia membacanya adalah satuannya pixel. Oke, kalau sudah,
Sekarang kita panggil juga yang berada di dalam subfolder. Ini kalau kalian mau komentar otomatis, tinggal ctrl garis miring. Ini otomatis. Oke, kita copy aja ya. Tadi di dalam subfolder image, ada juga ya gambar kelinci. Dan terakhir adalah di luar subfolder, di luar folder. Berarti di luar subfolder berarti kita harus keluarkan dulu directory filenya dengan tanda +2 garis miring. Nah, baru tadi kita ada di folder apa? Folder image, kan ya? Di sini hanya ada beruang dan kelinci, benar gak? Nih, kita cek. Oke, di luar subfolder nih. Ya, ada beruang dan kelinci saja. Oke, sekarang kita beri tanda aja ya. Kita beri teksnya. Nah, ini teksnya kenapa harus depannya huruf P di sini? Karena di sini saya mengisyaratkan bahwa saya akan membuat sebuah paragraf. Oke, gambar dari lokal, kemudian gambar dari subfolder, yang terakhir gambar dari luar folder. Kita coba. Oke ya, ini udah nampil semua ya gambarnya. Jadi ada yang tadi kita memanggil gambar kelinci dan juga memanggil gambar beruang. Oke, selanjutnya adalah kita akan menampilkan sebuah gambar dengan memiliki tata letak tertentu nih. Jadi di dalam gambar itu ada, kita namakan adalah sebuah atribut. Ini atribut tambahan yang bisa kita gunakan pada semua image. Nah, tadi untuk yang width dan height ini udah ya, kita coba. Untuk width itu adalah lebarnya dan height itu tingginya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membeli sebuah atribut allegiance. Ini adalah untuk posisi gambar. Apakah misalnya gambar ini akan ada di atas teks, berarti kita allegiance-nya adalah allegiance top, atau di bawah, teksnya nanti ada di bawah, berarti allegiance-nya adalah bottom, atau misalnya di tengah teksnya nanti tengah gambar, berarti allegiance-nya adalah allegiance middle. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan sebuah teks sebelum dan sesudah gambar. Oke, kita coba. Ini masih folder yang tadi ya, karena saya di sini hanya akan mengambil untuk sampelnya. Untuk allegiance tadi adalah mengambil dari subfolder, karena agar kalian terbiasa nih, nanti pada saat membuat web, biasakan pada saat membuat web itu buat subfolder, misalnya yang khusus untuk image semua di situ, yang khusus untuk icon, misalnya icon semuanya simpan di sana. Oke. Nah, jadi kita panggilnya semuanya dari subfolder ini. Oke, yang lainnya saya hapus ya, selain yang subfolder, supaya nggak berantakan. Oke, nah di dalam subfolder tadi kita bisa menambahkan image ya, menambahkan sebuah teks untuk image itu. Apakah nanti posisi gambar itu sebelum teks atau sesudah teks, atau misalnya di tengah-tengah sebuah teks. Tadi ada allegiance top, allegiance middle, dan juga allegiance bottom. Oke, kita coba. Contohnya adalah teks di bawah.
Oke, terus ini kita akan menampilkan gambarnya teks dan teksnya. Teksnya nanti berada di bawah gambar. Kita coba lihat. Oh ya, biar nggak terganggu, kita hapus dulu backgroundnya ya. Oke, seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita setting alignnya adalah bottom, maka sebuah teks pada paragraf tersebut, dia akan menampilkan teksnya ini berada di bawah gambar. Kita coba yang lainnya. Kita coba di atas gambar, berarti di top, dan juga di tengah. Nah, selain itu juga saya membuat sebuah teks sebelum gambar. Ini tidak usah pakai align. Ini penutup paragrafnya kita pindahkan aja ke atas. Nah, nanti posisi teks ini berada di sebelum gambar. Nah, yang satu lagi saya akan menampilkan sebuah teks setelah gambar. Oke, kita lihat. Refresh. Nah, ini. Oh, sorry, ada kesalahan. Ini penutupnya simpan di belakang ya. Untuk yang setelah gambar, pembukanya kita simpan di depan. Oke, seperti ini ya. Nah, tampilan nanti jadi seperti ini nih. Jadi, pada saat kita melakukan set bahwa alignnya adalah top, nanti teksnya akan ada di atas gambar. Kalau misalnya kita alignnya adalah middle, nah maka akan berada di tengah gambar. Kemudian di sini ada set. Kalau kita mau menampilkan sebuah teks sebelum gambar, maka tadi paragrafnya kita buka di awal dan juga di akhir, ditutup dengan sebuah gambar dan juga ditutup dengan paragraf tersebut. Begitupun dengan yang menampilkan gambar setelah menampilkan teks setelah gambar. Jangan lupa di sini pakai dulu sebuah paragraf, baru image-nya, baru setelah itu kita tutup paragrafnya ya. Jadi setiap ini nanti ada blok-bloknya. Oke, selanjutnya kita coba ke pembuatan sebuah form. Ya, membuat sebuah form kita mulai dari awal saja ya. Yang ini sebelumnya saya hapus dulu. Kalau kalian mau membuat file baru, boleh. Oke, sebuah form ini nanti kita akan membuat beberapa objek. Itu salah satunya ada input text, kemudian ada input radio button, ada select option, dan juga ada checkbox ya, dan juga nanti ada button. Ya, untuk form kita buka dulu dengan fungsi form. Oke, jadi di antara di form ini nanti kita bisa menambahkan objek. Di sini saya mulai dari menambahkan field set dulu nih. Nanti fungsinya apa, ntar kita lihat ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi field set ini nanti untuk menampilkan ini ya, yang ada kotak ini. Nah, nanti kita akan mengisinya di dalam kotak ini. Nah, di field set ini namanya adalah formulir. Ya, formulir tadi yang udah kita buat. Oke, kita buat mulai dari ada inputan nama depan, nama belakang, dan juga password.
Oh ya, di sini kita pakai label aja ya. Kita akan membuat sebuah teks dan juga sebuah objek inputannya itu menjadi sebuah satu paragraf. Makanya di sini kita menggunakan P ya. Untuk label namanya adalah nama depan. Dan akan ada inputan karena nanti ini tipe inputannya adalah teks, maka kita isi teks. Kalau kalian mau lihat berbagai macam tipe ya tinggal di Ctrl spasi di sini. Oke, setiap objek ini harus diberi nama karena nanti inputan ini akan kita ambil datanya. Oke, placeholder. Jadi placeholder ini nanti akan menampilkan teks default. Nah, tetapi tidak bisa diedit ya nanti sama pengguna. Kita lihat contohnya. Kita refresh. Nah, ini seperti ini. Oke, next kita ke nama belakang. Oke, karena masih sama inputannya teks, saya copy saja biar cepat. Oke, selanjutnya kita buat password. Nah, ini connect password tipe datanya nanti saya buat passwordnya ada tipe inputannya. Nah, jadi nanti tipe inputan ini akan menampilkan sebuah teks bullet gitu ya. Jadi walaupun nanti kalian atau pengguna mengetikkan sebuah karakter, tapi nanti yang tampil di halaman webnya menjadi bullet. Pastikan semua inputan ini harus memiliki name yang berbeda-beda karena nanti pada saat kita mulai mau memanggil sebuah inputan gitu ya yang sudah diisi oleh pengguna ini, maka yang dipanggil adalah name-nya gitu. Jadi name-nya harus berbeda-beda. Oke ya, nanti seperti ini. Nah, ini bullet. Ini walaupun saya mengetikkan sebuah karakter pada keyboard. Oke, next kita akan mempelajari membuat checkbox, radio button, dan juga membuat select option. Oke, sekarang kita mulai dari menggunakan drop down atau select option ya. Oke, di sini misalnya jenis kelamin. Nah, ini kita ganti bukan inputan. Kita ganti dengan select. Kita tutup dulu selectnya. Lalu kita menambahkan sebuah option. Nah, setiap ada select option, select ini harus kita beri nama. Karena dia merupakan sebuah inputan yang nanti sewaktu-waktu akan dipanggil nih. Apa sih yang dipilih oleh pengguna gitu ya. Option apa sih yang dipilih oleh pengguna. Nah, misalnya di sini name-nya adalah JK. Option-nya saya di sini akan membuat dua option ya. Oke. Nah, kalau tadi option harus ada name-nya,
Nah, kalau select tadi harus ada name-nya, kalau option itu harus ada value-nya. Jadi nanti pada saat kita mau memanggil data, kita panggil nih, select option yang mana sih yang akan kita panggil, name-nya adalah JK gitu. Nah, terus di dalam name JK, di select option JK itu, option apa yang dipilih oleh pengguna gitu. Nah, di sini adalah value-nya yang kita bedakan. Nah, setiap value ini, setiap option ini harus memiliki value yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini pria dan wanita, terus kita beri teksnya adalah pria dan wanita ya. Di sini optionnya berbeda. Kalau misalnya kita mau memberi kayak gini dulu, kita lihat dulu ya. Kayak di sini ya, select option pria dan wanita. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah nilai option yang default, kita bisa menggunakan fitur belum ya ini. Nanti kita ada di radio button. Oke, kita copy aja paragrafnya. Selanjutnya kita akan membuat radio button. Nah, misalnya radio buttonnya ini berisi masih jenis kelamin deh ya, nggak apa-apa ya. Oke, inputnya ini kita hapus. Oke, sekarang di radio button kita coba ada sebuah inputan karena ini merupakan inputan, tipenya adalah radio, kemudian name-nya misalnya jenis kelamin, sorry ini belum dikasih ketiknya, kemudian value-nya adalah misalnya pria. Oke, kita tambahkan ini teksnya pria. Oke, nah kalau di radio button, kalau kita mau membuat sebuah grup, radio group ya, nah ini namanya harus sama nih justru kalau di radio button. Supaya apa? Karena pada saat di radio button itu kan berarti setiap grup itu hanya bisa dipilih salah satu kan ya. Misalnya kayak ini nih jenis kelamin, nggak mungkin nanti pengguna itu bakal bisa klik dua-duanya pria dan wanita gitu, nggak mungkin gitu. Jadi di sini namanya harus justru kalau ini harus sama ya, cuman yang dibedakan adalah value-nya ini harus berbeda gitu. Oke, kita coba refresh. Nah kayak gini dapat kalian lihat ya, pria wanita ini hanya dapat dipilih salah satu. Kalau misalnya namanya berbeda, misalnya kalian typo nih, yang satu jenis kelamin gitu ya, nah ini jadinya malah bisa diklik dua-duanya karena dia tidak membaca bahwa ini merupakan sebuah grup gitu. Nah kalau misalnya kita mau defaultnya yang diceknya adalah yang wanita, kita bisa gunakan fitur check it. Nah, jadi defaultnya adalah wanita. Oke, selanjutnya kita gunakan checkbox. Nah, ini hampir mirip ya dengan yang radio button. Hanya perbedaannya adalah di input tipenya. Nah, misalnya di sini untuk checkbox kita akan biasanya dipilih banyak itu hobi ya. Kita coba hobi.
Oke, kita coba ini untuk checkboxnya sudah kita buat. Nah, di sini checkbox ini walaupun dengan name yang sama, dia bisa dipilih multiple ya, jadi beberapa pilihan juga bisa. Nah, bedanya apa dengan radio button? Nah, kalau radio button tadi hanya bisa memilih satu, kalau misalnya name-nya sama. Untuk yang untuk yang checkbox ini, kita bisa pilih banyak. Fungsinya biasanya ini kalau misalnya kita memberikan sebuah pilihan di mana pengguna ini bisa memilih beberapa opsi. Dan juga biasanya kalau misalnya kita mau mengelompokkan, nah checkbox juga sama ya, ini harus dikelompokkan. Kalau misalnya kita membahas pilihan hobi, maka name-nya semuanya samakan. Name-nya adalah hobi. Kalau misalnya dengan grup yang berbeda, misalnya pilihan selain hobi apa ya, misalnya makanan kesukaan gitu ya. Nah, ininya name-nya harus berbeda, nanti yang isinya adalah makanan-makanan, nanti value-nya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita memanggil data hobi gitu ya, nah nanti yang dipanggilnya itu ini, yang semua name-nya hobi, yang dicek nih yang mana aja nih. Oh, berarti itu yang akan dikirim. Nanti hobi-hobi pengguna ini adalah itu yang sudah dicek gitu ya. Kalau misalnya di sini kita typo satu aja ya, satu huruf, nah nggak akan terpanggil gitu hobinya itu. Jadi hobi berbagai macam hobinya nggak terpanggil, atau yang name-nya salah ini nggak terpanggil gitu. Walaupun isi value-nya kalian bermaksud bahwa ini adalah bagian dari hobi gitu ya. Oke, next kita coba membuat inputan button. Kalau button kita dapat menggunakan input tipe submit. Value-nya misalnya submit. Terus satu lagi deh saya buat input tipenya adalah ya ini macam-macam ya. Saya salah satu aja, reset. Value-nya reset. Ini akan value ini nanti yang akan tampil di halaman webnya. Oke, selanjutnya tadi yang form ini yang di awal nih kita belum isi, dia metodenya apa. Nah, di sini ada action. Action dulu ya, actionnya misalnya pada saat nanti form ini menerima inputan submit, actionnya akan apa sih yang terjadi di sini? Karena saya baru membuat satu buah file, yaitu index.html, jadi actionnya saya balikan lagi ke index.html. Metodenya adalah get. Oke, misalnya gini. Jadi, fungsi dari inputan submit ini adalah untuk mengirim semua data yang sudah kalian isi atau pengguna isi, dan juga yang sudah pengguna pilih gitu ya. Kalau misalnya ada radio button, checkbox, maupun ada drop down. Nah, ini dia akan beraksi action ini kalau sudah menerima inputan submit gitu ya. Nah, kemudian ada method get. Nah, ini method get ini adalah untuk mengambil data yang sudah diisi atau dipilih oleh pengguna. Oke, kita coba. Nah, misalnya oke, ini submit. Nah, kalau di submit nanti sebenarnya dia sedang mengirim data ya. Kalau misalnya di reset, input tipenya reset, nah maka semuanya akan di reset ulang di page tersebut gitu. Oke, untuk berikutnya, nah silahkan kalian melakukan latihan semua ini. Nah, hasil latihannya di-report nanti di grup WhatsApp ya. Oke, jadi dipelajari dulu semuanya, baru dikerjakan. Nah, pertanyaan lanjutannya kita diskusi melalui WhatsApp atau e-learning. Assalamualaikum semuanya.